Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali pada bincang bola virtual Tribun Timur pada siang hari ini. Dan hari ini betul-betul istimewa karena bincang bola maju 2 jam ya. Dan kali ini Tribun Timur menghadirkan narasumber-narasumber terhebat dan terpercaya dan yang pasti gambar asing nih. Gak agak ini nah. Wah, dan bagi Tribuners yang adalah fans fanatik PSM, saya mau sebut satu-satu ini narasumber saya yang luar biasa ini. Ya mungkin sudah tidak asing juga dengan nama-nama dan wajah-wajah gantengnya. Ada Coach Ahmad Amiruddin. Menarik. Assalamualaikum, Coach Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Apa kabar ini, Bro Amir? Baji-baji, Ji. Alhamdulillah, lama betul saya tidak ketemu dan bercakap-cakap dengan beliau ini. Iya, nah. Yang penting sehat walafiat kita. Amin. Oh, amin. Dan kita juga mengundang 03 ya, Kapten PSM juga ini, Bro Zulkifli Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners jangan kaget nah, namanya Daeng Zulkifli Syukur ini berubah nah jadi Naila Zuratul Amalia. Oh iya, ini anakku ini betul. Pakai. Saya sangat yakin bahwa di sela-sela kesibukannya selain juga istirahat bermain bola, kayaknya juga mendidik anak Cikola juga ini. Iya, selama pandemi ini kita jadi guru juga di rumah. Wah, ini hebatnya ini. Selain juga pemain bola, ternyata juga guru juga di rumah toh. Oke, Tribuners, kita juga sudah mengundang juga ini pemain juga yang lama juga hilang dari Makassar juga ini melalang buana hingga menjauh di Manchester United. Ada Bro Fatur Rahman, bek kiri PSM pada masanya ini. Assalamualaikum Bro Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar ini Bro Fatur? Jangan belar menjoy Manchester United bela. Bukan Manchester United. Oh, Manchester United. Iya, alhamdulillah baik-baik. Iya, alhamdulillah. Kalau bagi fans berat PSM, supporter PSM pasti tidak asing dengan sosok bek kiri yang satu ini kan, yang salah satu idolanya itu adalah Patrice Evra. Gitu. Anak-anak gitu kasih julukan. Oh begitu nih. Iya. Oke, saya bahagia sekali bisa ketemu dengan sahabat-sahabat lama dulu waktu Tribuners. Kebetulan waktu dulu saya liputan PSM pada 2007, 2008, sampai awal 2010-an ya. Wajah-wajah gagah inilah yang selalu saya temani di lapangan. Iya. Dan satu ini kayaknya masih ada Pak Ketua dari komunitas ini, Pak Golo Makassar ini belum muncul, sambil kita tunggu-tunggu saja ya. Iya. Jadi Tribuners, pada siang hari ini bincang bola virtual Tribun Timur akan membincangkan atau ya kita tanya-tanya sedikit bagaimana ada komunitas baru di Makassar namanya Pak Golo Makassar. Di situ kumpul mie bersama beberapa pemain-pemain Makassar, Sulawesi Selatan yang berkiprah di sepak bola Indonesia. Bukan hanya di PSM ya, ada di luar yang sekarang saat pandemi mereka ini kembali ke haribaan Ibu Pertiwi, kampung halaman untuk ketemu ya, artinya kembali di Makassar dan mengisi waktu luang dan kosong untuk berkumpul bersama di Pak Golo Makassar. Nah, mungkin kayaknya Coach Ahmad Amiruddin yang bisa bercerita sedikit nih tentang Pak Golo Makassar ini. Oke, Bro Amir, saya persilahkan. Ya, cerita-cerita sedikit soal ini ya, sejarahnya kah atau bagaimana kah? Oke, baik. Awal mula didirikannya ini Pak Golo pas lagi masa pandemi. Jadi semua pemain yang aktif itu yang bermain di luar otomatis kan pulang kampung.
Iya. Jadi di Makassar, maksudnya di Makassar. Kemudian kita ketemu, say hello begitu, terus ada inisiatif untuk menjalin silaturahmi agar lebih kompak lagi. Kan biasanya cuma chat pribadi kan, ini dibikinlah akhirnya ada pertemuan, sepakati dinamakan Pagolo Sulawesi. Tapi supaya lebih ini kami kasih aturan, ada yang ini aturannya bahwa yang di komunitas ini itu semua ex PSM atau yang PSM yang pokoknya yang pernah berbaju PSM di tahun 2000-an ke atas. Alhamdulillah sekarang teman-teman sudah ada sekitar 50 lebih. Ini masih banyak juga di 50 pemain itu. Iya, banyak sekali. Dan dari era 2000-an sampai kalau dihitung-hitung ya 20 tahun itu banyak, kurang itu sebenarnya. Kalau 20 tahun Nasami itu banyak sekali. Yang 2000-an lah, 2000-an ke atas semua ya, yang masih aktif. Tapi karena banyak, jadi kita bikin aturan bahwasanya teman-teman yang masuk di grup itu lebih aktif menjalin komunikasi, karena itu tujuan utama dari grup ini kan silaturahmi. Betul. Ya, saya kira demikian. Ngomong-ngomong tadi sempat muncul nih Pak Ketua Handi Hamzah, keluar lagi dia. Waduh. Iya, ada sempat sekolah tadi sudah saya approve masuk Tribuners, dia menghilang lagi nih Pak Ketua kita ini di sini, padahal dia harus atur yang kasih keluar itu kayak. Iya. Oke, sekarang Bro Zulkifli ini Cap ya, Kapten PSM ini, bolehlah bercerita ini. Ini harusnya Pak Ketua tapi jalannya kiseng. Oke, Bro Zulkifli, mungkin ya bisa bercerita ini terkait dengan Pak Gulo Sulawesi, Pak Gulo Makassar ini. Iya, saya hanya menambahkan apa tadi yang sudah dijelaskan sama Coach tentang bagaimana awal terbentuknya Pagolo Sulawesi ini memang murni sebagai silaturahmi. Kenapa kita bentuk Pagolo ini sebagai wadah buat teman-teman pemain yang berasal dari Sulawesi, dan memang ini kita khususkan untuk teman-teman yang pernah bermain di PSM dan juga pemain-pemain yang masih aktif sebagai pemain PSM untuk saat ini. Memang awalnya kita namakan grup ini sebagai ex-PSM, tetapi saya bilang lagi bahwa kalau kita atas namakan ex-PSM berarti kan luas. Bisa dikata mungkin lettingnya Pak Tony Ho, lettingnya siapa lagi, itu kan termasuk ex-PSM juga. Akhirnya kita perkecil sebagai makanya dirubahlah dengan nama Pagolo Sulawesi, dengan seperti tadi yang dijelaskan Coach Amiruddin bahwa kita memulai di tahun 2000 gitu. Dan juga kita juga tidak bisa pungkiri terbentuknya grup ini tidak lepas dari bantuan dari teman-teman sponsor. Di situ ada mungkin Gojek, ada Vinyl, ada juga Fordan Motorsport dan juga Rapid Mineral. Adapun memang aparel seperti Brand House dan juga Macan Apparel, dan terakhir ini kita alhamdulillah kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu aparel lokal Makassar. Dan Marflex saya lihat itu. Ya, Marflex. Marflex benar. Jadi Marflex sudah tercatat sebagai official apparel kita selama satu tahun ke depan bersama Pagolo Sulawesi. Itu mungkin. Oke. Terima kasih. Bro Zulkifli. Sekarang ini sudah hadir ini Tribuners. Ada bosku ini Pak Ketua ini Handi Hamzah. Assalamualaikum Bro Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareban tuh. Bagaimana kabar ini? Baji-baji ji. Alhamdulillah. Baji-baji ji. Selalu kamu tina kucing kamu bosku ini. Brandi, bisa kita cerita ini sebagai Pak Ketua ini. Pak Ketua dari Pak Gulo. Pak Gulo Sulawesi ini kan ketua kita toh. Bolehlah cerita ini. Tadi kan sudah dibuka sama Coach Amir, sama Bro Sul juga toh, tentang Pak Gulo Sulawesi. Dan ini kan
Bro Handi ini dipercaya jadi ketua. Boleh dicerita juga, adakah pemilihannya kah saat ini kah atau bagaimana? Kemudian latar belakangnya seperti apa Pak Golo Sulawesi ini terbentuk? Oke, silakan. Ya, gini Pak, terima kasih. Saya di sini di Pagolo Sulawesi, saya yang dituakan. Memang sudah tua kita kan? Ini bentuknya Pagolo Sulawesi. Iya, sudah tua kasihan. Oke, lanjut. Kita bentuk Pagolo Sulawesi ini awalnya dari kita coba camar sama kati-kati. Terus terkumpulnya ex-PSM, kita bentuk di situ, kita bikin grup. Grup Pagolo Sulawesi. Terus habis itu kita bikin grup, terus lebih bagus kita ajakan silaturahmi. Betul. Silaturahmi ini iya wajib ini. Wih, gambar ini di belakang. Oke. Bro Handi, jadi kedepannya Pagolo Sulawesi ini kita lanjut. Kedepannya kita ini mau bentuk kedepannya nanti Pagolo Sulawesi ini, insya Allah kita bikin nanti ada bibit untuk Andi Hamzah yang muncul lagi, ada Ahmad Amiruddin baru lagi, insya Allah bikin bibit. Nanti kita buat privat nanti, insya Allah. Oh begitu Jadi salah satu juga motivasi di sini, mungkin juga ada anak cowoknya juga jadi dilatih bermain bola dan mungkin juga latihan bersama juga anak-anak juga. Siap. Di mana biasa kumpul dan latihan gitu, Bro Hamdi? Kita ada, kalau misalnya lapangan kan lagi banyak full. Kalau memang ada momennya anak-anak siap, kita latihan bersama di Bantai, kalau bukan di lapangan Emiselan. Depan PLN situ Iya. Oke. Mau ke YouTube Bapak. Oke. Kita berganti dulu ke Bro Fatur ya. Dari tadi dia mau bicara juga saya lihat ini. Oke Bro Fatur. Nah ini kayaknya anggota atau seksi apa bendahara ini ya? Hitung-hitung. Semua dia pegang kalau dia. Iya, semua dia pegang Jadi hitung. Oke deh. Ini saya jujur Tribuner senang, saya juga baru ketemu nih Bro Fatur dulu. Kalau di lapangan latihan selalu saya lumayan dekat dia dengan beliau ini ya. Iya. Biasanya kalau dia lari di sebelah kiri itu kalau saking kencangnya sampai keluar lapangan juga. Kayak berlebihan ini. Oke, nah, ini kan Bro Fatur juga bergabung di sini ya. Mungkin motivasi bergabung di sini karena tadi sempat diutarakan dengan Coach Ahmad Amiruddin tadi sampai 50 sudah anggotanya juga. Iya, 50-an lah. Iya. Nah, motivasi Bro Fatur gabung juga ini seperti apa? Iya, ini kan pertamanya saya cuma mau menyambung dari apa yang dijelaskan sama Coach Amir sama Wakil Ketua Sul sama Pak Ketua Handi. Tujuannya sebenarnya kita buat komunitas ini untuk menyambung silaturahmi. Iya, apalagi kan ini situasi pandemi. Memang dulunya itu rata-rata kita pemain di Makassar ataupun yang merantau keluar, kalau sudah ada libur liga atau apa segala macam, sampai di Makassar itu kayak artinya kayak pecah-pecah. Kadang kita tidak tahu latihan sekali kumpulnya serta. Iya, makanya ini ada ide seperti begini, jadi kita bisa dibuat supaya kita sekali-sekali bisa silaturahmi. Kadang juga kita buat latihan bersama, kadang juga kita seperti itu tujuan utamanya. Karena karena awalnya juga dicetuskan ini kan yang kemarin yang pas itu almarhum Kifli Tamara. Betul. Karena kan kita waktu itu almarhum Kifli kan sebenarnya kita tidak tahu itu kondisinya. Makanya kita buat ide seperti begini, komunitas seperti begini, jadi kita bisa saling tahu kabar. Oh iya tahu, betul. Iya, jadi kita bisa saling tahu kabar, bagaimana, di mana, atau bagaimana. Jadi maksudnya kita selalu saling connect terus, itu masalahnya. Iya. Betul. Nah, makanya betul. Tadi Coach Amir juga bilang silaturahmi itu
memperpanjang usia dan memperbanyak rezeki. Iya. Oh, Itulah tujuan utamanya. Silaturahmi. betul, iya betul. Coach Amir kan merangkap juga sebagai ustaznya kan saya lihat tuh. Astaga. Alhamdulillah. Oke, mungkin ini ada yang bisa menjelaskan apa kemudian program-program lain yang akan dikembangkan ini di Pak Golo Sulawesi ini. Mungkin Coach Amir kembali. Program-program yang dilakukan selain tadi kan silaturahmi, kemudian latihan bersama. Mungkin ke depan mau bikin apakah sekolah sepak bola atau bagaimanakah? Ya, rencananya memang jangka panjangnya seperti demikian. Kalau kita eksis, yang pertama yang kita mau coba yang terdekat ini adalah tur ke daerah. Alhamdulillah sudah ada banyak tawaran, cuman karena masalah perizinan agak ribet karena masih masa pandemi kan. Otomatis kalau Pak Golo yang tur daerah setidaknya bisa membludak penonton. Itu kan melanggar protokol kesehatan. Betul. Jadi orang panitia lokal itu, panitia daerah minta waktu sampai mungkin setelah pilkada, terus koordinasi dengan instansi terkait bagaimana ininya. Kalau sudah ada izin, mungkin rencananya ke daerah dulu. Itu yang pertama. Terus kemudian alhamdulillah di komunitas Pak Golo ini semua pemain, ada yang mantan pemain juga sudah punya lisensi semua. Mereka semua ada lisensi kepelatihan. Ya. Ada yang C, ada yang B. Itu alhamdulillah bagus untuk perkembangan sepak bola Makassar pada umumnya. Mungkin dari teman-teman yang nanti kalau pensiun kan otomatis tidak jauh-jauh dari sepak bola. Kita mulai bikin dari grassroots ya, kelompok umur, mudah-mudahan kita bisa ada sumbangsi untuk minimal ke PSM Makassar. Karena kan kita tahu sepak bola sekarang ini ada akademi usia 16, 18, 20. Plan sebelumnya juga kan mau 14, 12 juga ada. Jadi ada banyak peluang untuk teman-teman di Pak Golo ini yang setelah nanti pensiun untuk mengabdi ya, untuk ke PSM. Saya pikir kita semua bekas pemain ambil lisensi, kita mau belajar jadi pelatih, harus punya keinginan untuk jadi pelatih kepala, entah itu di PSM atau di tim lain. Itu tergantung rezekinya masing-masing orang. Saya pikir itu yang pertama, yang plannya untuk Pak Golo. Kalau yang ke daerah tadi bagaimana tadi itu Coach Amir? Yang ke daerah itu artinya mungkin di situ memberikan training coach atau apa gitu? Ya, rencananya begitu. Kita ada friendly match dengan tim lokal. Terus kalau memang panitia lokalnya sana minta semacam coaching klinik, kita bikin. Karena memang di sini kan mantan pemain semua. Mereka bisa berbagi ilmu kepada orang-orang di sana. Betul. Dengan begitu mungkin timbul semangat untuk berlatih lebih giat, untuk jadi panutan semua yang di Pak Golo ini. Betul. Artinya di sini daerah sudah ada daerah mana saja itu Coach Amir yang sudah mengontak Pak Golo Sulawesi ini? Alhamdulillah ada yang banyak, yang dari atas kayak Bantaeng sudah ada koordinasi. Terus ini yang terdekat ini Takalar ada mau ini, tinggal cari waktu katanya bisa. Terus yang ke sana ke Palu di Sidrap itu yang bagus. Ada lapangan yang bagus itu yang PT Aji apa namanya itu. Iya betul. Yang kayaknya itu karena kalau dilihat sepintas sana orang-orangnya hobi bola, termasuk pemerintah daerahnya, karena bikin fasilitas lapangan yang bagus, itu standar nasional kan. Jadi kita mungkin ke sana, tapi untuk sekarang masih sibuk karena ada mau pilkada, terus isi perizinannya juga agak ribet. Nanti mungkin setelah ada ini kan masih ada waktu. Oke, Tribuners, kayaknya kita jeda dulu ya. Kita ke depan ini Tribuners kita bagi 3 sesi. Tadi sisa sesi pertama kita jeda dulu setelah yang lewat berikut ini.
Tribuners, kita kembali lagi pada bincang bola virtual siang hari ini. Kita sudah masuk pada sesi kedua dan saya masih ditemani bintang-bintang hebat sepak bola nasional ini. Mulai dari Coach Ahmad Amiruddin, ada Kapten Zulkifli, ada Bro Pak Ketua juga ini, Handi Hamzah, ada juga Bro Fatur Rahman. Oke, tadi sudah diutarakan di sesi sebelumnya terkait program-program oleh Coach Ahmad Amiruddin. Mungkin saya mau ke Pak Ketua dulu, Handi Hamzah. Siap. Oke, ini kan tadi sudah diutarakan bahwa ke depan juga Pak Gul Sulawesi ini akan mewadahi mantan-mantan pemain PSM ya yang dari Sulawesi untuk bisa diwadahi ikut-ikut pelatihan pengambilan lisensi pelatih. Nah, kayaknya nih Bro Handi nih Pak Ketua ini juga sudah mengantongi ini lisensi profesional ini juga di. Baru CFC kasihan. Berarti kalau tidak lama lagi kan BAFC kemudian AAFC. Iya. Nah, dari tadi sudah diutarakan ada 50 anggotanya. Sudah semua mayoritas di situ sudah mengambil semua lisensi. Ada sebagian yang ambil lisensi. Ada berapa yang B-nya itu cuma Amir sama Cap. Oh, yang begitu. selainnya itu ada Asri, ada 10-an. Dari CFC. Siapa itu Pak Ketua bisa disebutkan? Kalau yang B-nya tuh BFC itu ada Zulkifli. Yang B-nya lagi satu itu ada Ahmad Amiruddin. Terus yang C-nya ini ada Handi Hamzah, Fatur Rahman, Rahmat Latif, Asri Akbar, Samsul Hairudin, Dewa. terus Dewa juga Dewa. Oh, Dewa. ada Dewa, Denny Marcel, Samsidar. baru semua. Oh. Misalnya Pak Gol ini terbanyak pelatih nih. Wih, cocok tahu. Bagus itu kalau banyak pelatih artinya bisa tukar pendapat, pengalaman Ya. gitu. Betul. Siap. Jadi sudah siap melatih juga ini tim-tim anu nih. Insya Allah. Kalau begitu saya sapa dulu juga ini tadi Cap Zulkifli sudah mengatakan juga Bro Fatur ini sudah mengantongi juga lisensi pelatih. Iya. Bisa bercerita dulu ini, bagaimana pengalamannya kursus kepelatihan. Di mana? Lisensinya dia sudah Z. Oke, Bro Fatur, di mana ikut lisensi, ikut pelatihan? Jadi memang kemarin itu waktu kita di sana karena saya kan ambilnya di Palu. Oh, di Palu. Iya, saya ambilnya di Palu. Pas kemarin masih situasi pandemi. Tapi kita juga tetap protokol kesehatan di sana selama kursus. Jadi memang selama kursus di sana kita full itu 2 minggu, memang full praktek sama classroom. Jadi prakteknya 2 kali, pagi sama sore, classroomnya 2 kali juga, siang sama malam. Oh, itu tadi kita cerita dari bisnis tadi di Palu. Ada. Dia bisnis pasir. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, dapat tahu juga bisnis, dapat juga kursus. Ini. Yang cuma ini memang kemarin itu kursus Merendahin orangnya dia. Merendah di ketinggian di. Ya itu kau. Itu Pak begitu. Agak mapas awalnya. Oke, Bro Fatur. Jadi kemarin siapa yang latih di situ? Kebetulan kepala instrukturnya itu Coach Hanafi. Oh. Iya. Yang melatih kita Tenji waktu di PSM 2008-2009 Iya, kepala instruktur Coach Hanafi, asisten instruktur Coach Joko Susilo. Oh, Joko Getuk Susilo yang Arema nih. Iya, betul. Iya. Jadi sekarang sudah bisa itu pasang-pasang apa itu di papan whiteboard itu di. Ini bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, ini melebar keluar lapangan begitu di. Iya. Yang penjual es itu kalau keluar lapangan. Memang yang paling ribet itu kalau untuk pemain memang itu dalam situasi classroom. Bagaimana itu?
yang paling ribetnya memang di situ classroom, karena memang kan kita rata-rata kan pemain bola memang apa kadang kita juga tanya kita enggak nyampe kalau bilang masalah-masalah classroom, jadi mending langsung dipraktik saja. Jadi memang kebanyakan di sana di lapangan baru keluar semua anunya. Ininya kita apa kemampuannya, karena kan dia berarti dia iya, dipraktikkan betul. Transisi kan, masa transisi. Oke, kayaknya kita ke Cap Zulkifli nih, mungkin bisa diceritakan ini. Ya, enggak apa-apa kan? Karena ini alena beliau ini sudah BAFC kan? Wah. Oke, bisa diceritakan mungkin. Enggak, minimal bisa memotivasi kepada mungkin adik-adik kan dianggap kayak Fatur dan lainnya. Dan mungkin juga yang baru dapat lisensi C mungkin ya memotivasi. Mungkin motivasi apa yang paling tinggi di situ, Cap? Termasuk untuk menjadi seorang pelatih itu seperti apa? Tidak, sebenarnya kalau saya pribadi sih lebih ke kemauan ya, keinginan. Kalau memang tujuan kita setelah bermain bola itu ingin menjadi pelatih, itu sama halnya waktu dulu kita sebelum menjadi pemain profesional, pasti kan kita punya tekad dan keinginan yang kuat kan untuk menjadi pemain pro. Nah sekarang kan kembali lagi bahwa setelah kita jadi pemain itu apakah memang kita ingin kembangkan lagi menjadi sebagai pelatih atau memang hanya ingin usaha, bidang usaha mungkin ya. Nah, seperti mungkin teman-teman yang lain yang sudah memiliki lisensi C yang baru pulang sekolah seperti Fatur Rahman, mungkin tekadnya sama keinginannya memang ingin jadi pelatih. Jadi baik saya ataupun Coach Amir yang sudah lebih dulu memiliki lisensi B, mungkin ya kita juga masih sama-sama belajar, sama halnya dengan Fatur, Handi Hamsa mungkin. Ya, di situ kita bisa saling bertukar pikiran, apa sih yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita perbaiki dalam kursus berikutnya seperti itu. Oke. Dan terakhir ini kan ada rencana ada kursus di Makassar lah, Fatur ya? Ada. Oh, ada ya. Dan itu mungkin ada beberapa teman juga dari Pak Golo ingin ikut serta untuk pengambilan lisensi C nantinya. Jadi semakin banyak pelatih di Makassar kan ini juga membantu juga ya buat bibit-bibit pengembangan pemain muda ya. Iya, perkembangan pemain muda. Oke. Ini artinya apa ya? Dari perkumpulan Pak Golo Sulawesi akhirnya muncul cita-cita mulia ini, saya perhatikan ini ya, untuk mengajak sesama pemain dan mungkin nanti ketika sudah mantan pemain untuk belajar bersama-sama menjadi pelatih. Mungkin saya mau bertanya dulu sama Coach Ahmad Amiruddin ini. Bro Amir, serius sekali ini, saya lihat dari tadi ngurus anak sekolah terus. Jangan sampai dia kerja tugas. Program tahu sebentar sore latihan. Oh begitu nih. Oh ya tahu, betul. Oke, Coach Amir, mungkin ini saya mau bertanya mungkin karena kita ini sebagai mungkin juga seusia juga yang lain, tapi dari pengalaman mungkin sudah melatih menjadi asisten pelatih. Nah, mungkin dari situ kemudian salah satu yang menginisiasi mungkin pembentukan Pak Golo Sulawesi ini mungkin salah satunya kita ini ya. Nah, dari situ mungkin bisa kita jelaskan. Tadi kan kita sudah mengungkapkan beberapa pemain yang sudah dimotivasi untuk menjadi pelatih. Nah, kira-kira dari situ apa yang betul-betul menjadi bekal untuk menjadi seorang pelatih itu apa kira-kira? Tadi Zulkifli juga sudah utarakan sedikit. Terus ya ini kalau setelah kita jadi pelatih, yang pertama itu disiplin ya, entah mengelola waktu, mengelola latihan, pokoknya itu karena kita harus jadi contoh buat pemain, karena itu akan timbul respect di antara pemain maupun manajemen. Terus, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk menjadi pelatih itu harus punya wawasan, entah itu wawasan kepelatihan, wawasan sepak bola, sama wawasan manajerial. Itu tentang kemanajemen, karena itulah calon pelatih kepala harus itu punya yang ketiga wawasan itu. Terus yang terakhir, jangan pernah berhenti belajar, karena setiap ilmu itu setiap pasti mengalami perkembangan. Jadi kalau kita mentok di situ,
serah habis itu ilmu. Ya. Jadikan setiap tempat itu untuk jadi proses belajar. Apapun peristiwanya itu jadi pengalaman. Kalau saya pesanku, jadi pelatih itu rajin mencatat. Karena semua pelatih bagus, yang beda itu metodenya. Begitu ya. Dengar gitu Bro Fatur? Saya itu Iya, cocok. Saya banyak yang mencatat ini anunya Amir. Banyak yang mencatat sudah ini ikut Amir. Jangan patotoai, harus dicatat betul gitu coach gitu coach saya. Catat. Betul gitu, catat 3 hal tadi. Betul. Memang sama itu. Betul. Apa yang dibilang coach Amir itu betul. Betul. Iya, penting itu. Oke. Walaupun juga sebenarnya kita bukan sebagai pelatih ataupun mau jadi pelatih, sebenarnya kita juga sebagai pemain juga harus mencatat apa yang pelatih kasih sebenarnya. Begitu jadi ya. walaupun semasa kita masih pemain ini, kita juga harus catat materi apa yang dikasih, karena sewaktu kita mau pakai latihan sendiri kah, atau kita bisa bagi sama anak-anak dekat rumah kah. Jadi memang penting itu. Jadi memang itu penting kita catat itu ilmu-ilmu dari pelatih yang kasih kita latihannya. Betul, ini kayaknya mulai belajar ini Bro Fatur ini luar biasa nih. Langsung nanggap Ki. Sekali dibilang nih Coach Ahmad Amiruddin, langsung dibilang, wah harus dicatat ini. Betul. Oke, mungkin saya kembali ke Bro Amir ini. Kayaknya sama Bro Sul ini, kayaknya 2 yang sudah berpengalaman juga ini. Artinya kan ini Pak Gulu Sulawesi menjadi sebuah wadah, jadi bertemunya kembali mantan-mantan pemain dan juga pemain yang masih aktif. Bagaimana untuk saling menyemangati begitu ya. Bagaimana ketika misalkan menjadi seorang pelatih seperti apa. Dan mungkin saya mau mengatakan ini inisiasi atau pendiri sebenarnya Pak Gulu Sulawesi ini siapa pertama ini? Oh, kalau pendirinya Andi Hamzah yang pertama punya inisiatif. Oh begitu Pak Ketua Begitu, makanya langsung tidak ada voting, langsung penunjukan itu Andi Hamzah ketuanya. Itu makanya inisiatif pertama dari dia. Begitu kan Bro Andi Hamzah? Suka merenda itu ketuaku, makanya begitu ya. Yang bagusnya lagi karena Kepi ini yang cari sponsor luar biasa. Saya sangat salut ini Kepi ini. Sponsor dari dia semua. Saya itu salut sama dia. Ini karena perintah dari bendahara, jadi saya bergerak. Bendahara bagus perinciannya. Kalau tidak bagus perinciannya bendahara, saya tidak mau bergerak juga. Itu sama apa? Oke, Tribuners, tidak terasa kita sudah jam 3 juga ini. Kita rehat dulu sebelum kita masuk pada sesi ketiga. Mungkin Tribuners ada yang ingin disampaikan kepada ini saudara-saudara kita ini pemain-pemain PSM, mantan pemain PSM yang gagah-gagah ini, ada yang ingin dikirim pesan bisa dituliskan di chat live YouTube, live Facebook Tribun Timur. Oke, Tribuners, kita kembali setelah jeda berikut ini.
Listeners, kita kembali lagi pada Bincang Bola Virtual pada siang hari ini. Masih bersama saya dengan Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur, dan narasumber saya yang hebat-hebat ini ya. Nah, tadi dari dua sesi sebelumnya sudah cerita-cerita soal pengalaman. Mungkin ini sesi ketiga ini saya mau tanya kepada Pak Ketua ini, Pak Guru Sulawesi ini, Bro Handi Hamzah. Mungkin bisa bercerita pengalamannya kemarin mengambil lisensi pelatihan CAFC ya? CAFC. Oke, silakan Bro Handi. Ya, begini, saya ambil itu lisensi, saya sangat salut juga itu karena kita sudah ketinggalan zaman masalah sepak bola. Begitu. Masuk di lisensi ini banyak perubahan, sudah modern, sudah sepak bolanya. Pilanesia sudah ada. Kalau saya tidak masuk kursus, mana saya tahu Pilanesia bagaimana. Untuk saya masuk kursus ini, ketinggalan zaman saya sebenarnya kalau masuk kursus. Di mana kemarin ikut kepelatihannya, Bro Handi? Pelatihannya itu banyak saya dapat, ada Pilanesia, terus compact, defense, banyak sekali saya dapat. Itu banyak ketinggalan saya semua ini. Saya sudah dapat dari situ semua. Sudah modern sepak bolanya ini. Oke, di mana waktu kita ikut pelatihan kursus? Oh, di Makassar ya? Namanya sama Marwah, sebetulnya. Siapa saat itu coach pelatih utamanya di waktu kepelatihan? Iskandar. Marwal Iskandar di? Ya. Sendiri atau ada yang lain juga? Pak Lukas dari Bandung. Dari Bandung ya? Iya. Baik. Banyak sekali saya dapat dari SSC ini. Banyak berarti betul-betul di modern di sepak bola, banyak tekniknya, strategi, modelnya apa di? Ya, banyak semua. Kita semua sudah ketinggalan, semua ikut. Seperti apa itu, Coach Handi? Boleh kalau boleh saya panggil Coach Handi ini kan sudah coachnya ini. Apa yang kita dapat situ yang betul-betul berbeda, yang terasa itu, ketinggalan? Ya. Ketinggalannya itu kompleksnya, terus penyerangnya beda, bertanya beda, sangat luar biasa memang ini. Karena dia kan sepak bolanya Indonesia dia buat ini. Memang bagus, saya lihat. Saya yang praktek, saya yang dapat semua. Alhamdulillah saya ini banyak pelajaran dari CFC ini. Insya Allah saya nanti kalau jadi pelatih ya saya melanjutkan gitu untuk lebih lagi. Amin. Mungkin pengalaman paling berkesan waktu ikut kursus kepelatihan apa itu, Bro Handi? Saya berkesan sekali itu karena tidak pernah belajar, langsung pusing 2 hari ke 2 malam. Terus pikiran banyak sekali. Ya. Saya mau keluar sudah itu, 2 hari itu. Lebih saya keluar saja nih begini, saya kepala. Ternyata memang kita jadi pelatih, luar biasa. Tapi setelah itu apa yang kita dapat kira-kira? Alhamdulillah saya dapat banyak pengalaman dari situ. Saya catat lagi apa yang kurang dari selama saya main bola, terlalu banyak kurang sekali. Jadi saya catat semua ini. Bagaimana dia bertanya menjelaskannya, kalau mau dibicarakan banyak panjang lebar. Intinya saja itu ya memang bagus, saya lihat kita ikut di CC memang. Apa kira-kira satu saja contoh dari pengalaman itu yang kita dapat? Apakah cara bertahan yang mungkin dulu waktu cara bertahannya bagus sekali. Bagaimana gitu menurut waktu saya cara bertahan kan dulu begini terus sekarang begini ilmunya bagaimana itu? Ilmunya itu bagus sekali karena dia pakai compact. Dulu kan kita melempar saja kiri kanan, kalau memang ada ruang kosong kita bawa. Sekarang dulu kita kan ada ruang kosong kita lempar ke depan aja bolanya. Sekarang memang banyak ya, kalau saya dari pertahanan itu bapak saya dapat. Oke deh, kayaknya memang luar biasa ada sebuah perubahan dalam hidupnya Bro Handi ini setelah. Ya, alhamdulillah berkat ada CC ini saya alhamdulillah. Oke. Kayaknya saya mau kembali dulu ini. Saya mau bandingkan ini dengan Bro Patur ini. Kalau Bro Patur ya bagaimana? Apanya itu? Tadi kan sudah cerita soal pengalaman. Katanya ada pengalamannya. Iya, ada perubahan. Ada perubahan sebelum waktu pemain. Kemudian setelah ikut kursus pelatih. Apa itu kira-kira tuh? Oke.
Kemarin itu yang saya dapat pengalaman itu waktu kemarin kursus, yang saya banyak belajar itu bagaimana kita seorang pelatih menempatkan posisinya di mana dia mesti berdiri, di mana mesti dia berdiri, terus di mana dia bisa mengamati banyak pemain. Terus juga yang saya dapat dari itu yang paling penting itu komunikasi terhadap pemain. Suaranya juga harus lantang. Tidak boleh cuma si pemain ini yang dengar. Jadi kalau bisa suaranya harus seluruh pemain yang dengar. Iya, harus lantang suaranya. Seperti bagaimana contohnya? Contohnya dulu ya. Jadi kalau kita kasih contoh si anak ini, setidaknya pemain yang sebelah sana yang jauh-jauh harus dengar juga contohnya. Iya, itu yang saya ambil dari itu kursus kemarin. Terus juga yang saya ambil juga pengalamannya yang masalah pengaturan jarak. Itu yang memang kemarin banyak kesalahan-kesalahan dari masalah pemasangan kunci, mulai dari langkahnya, jaraknya, itu juga yang memang banyak kita pelajari memang di sana sewaktu kursus itu. Iya, dan yang paling penting itu masalah pemaparan terhadap pemain. Oh begitu deh. Iya, bagaimana kita penyampaiannya terhadap pemain, kita mau menyampaikan materi ini dan pemain itu paham materi yang kita mau sampaikan. Ilmu mempresentasikan begitu dia mengajar menjadi guru ya. Iya, memaparkan terhadap ke pemainnya itu. Itu yang saya tangkap. Bangga aku ini saya mendengar Patur begini nih. Patur yang dulu berbeda dengan Patur yang sekarang. Terharu betul Kak saya. Mantap memang ini sudah saatnya memang begitu kan. Bahkan juga bisa dibilang selama ini berapa tahun udah pernah pegang pensil penggaris sampai di sana terpaksa pegang pensil penggaris menggambar. Apa digambar itu? Iya, karena kan materi Latin kan cuma dikasih di kertas. Iya. Bawa krayon. kita jadi setiap kita sesi praktek, kita harus ada namanya break dulu sama pemain. Break itu kita pakai karton. Makanya itu karton itu kita gambar memang sebelumnya. Jadi malamnya kita gambar latihannya segala macam kita gambar. Terus besoknya praktek kita tinggal perlihatkan di gambar itu. Itu memang makanya saya tanya gambar apa Ki? Apa memang? Coach Amir, apa yang tidak berubah Coach Amir? Ini yang pemain bola atau calon pelatih satu yang tidak berubah. Ya, apa itu Godong? Kalau di dalam ruangan, dalam kelas, no? Iya, betul. Pasti duduknya di belakang. Tapi itu juga pagi. Banyak kejadian lucu juga waktu di sana. Enggak berubah itu, duduknya pasti di belakang. Kayaknya waktu sekolah. Jadi datang dia dapat paling belakang. Iya, jadi ada sedikit ini kejadian lucu di Palu ini. Kan apa itu? Kan ada sesi presentasi di classroom. Betul. Iya. Jadi ada ini teman kursus namanya Kus Iwan. Oh, saya kira Fatur. Bukan, ada namanya Kus Iwan. Jadi memang yang paling beda memang ini kalau sesi presentasi karena kita kan menjelaskan naik di atas menjelaskan apa segala macam. Pakai itu yang pakai laser itu. Oh, LCD. Iya, yang pakai laser itu untuk LCD. Tapi yang bikin ketawa itu laser tidak menunjuk ke itu, tidak menunjuk ke gambar itu, dia menunjuknya ke atap, ke papan. Itu laser kemana-mana. Artinya beda memang kalau kita bicara bola praktek sama di situasi classroom beda memang. Jadi ada memang situasi tersendiri. Beda memang kalau memang tidak terbiasa, beda memang. Salah satu yang membedakan Bro Patur tuh, perhatikan begini, Coach Ahmad Amiruddin sama Capsule Kipli. Gayanya tuh tenang, calm, cool. Tenang, kalau dia padahal panik ini. Gayanya gitu tapi dalam hati panik ini.
Oke, Tribuners, Iya. tidak terasa kita sudah hampir 1 jam 60 menit. Mungkin sebelum kita closing, saya mau kasih kesempatan kepada ya ini artinya pada coach-coach, calon coach-coach juga yang hebat-hebat, insya Allah nanti jadi coach yang sudah semua AFC, kalau perlu lagi FIFA lagi ya. Oke, saya mulai dari Coach Ahmad Amiruddin. Mungkin ada closing statement dengan lahirnya Pak Golo Sulawesi. Mungkin tadi saya sudah ada pemaparan terkait dengan program ke depan, ingin menjembatani semua, ingin memberikan pelatihan dan pengembangan sepak bola. Mungkin saya persilahkan Coach Amir. Coach Amir? Justru, oke. Karena Coach Amir sepertinya jaringan terganggu, saya ke Coach Zulkifli. Hadir nih tahu, hadir. Oh, hadir nih. Oke, siap. Coach Amir, saya persilakan Ki. Closing statement tak? Ya, halo. Saya persilakan closing statement sebelum kita tutup. Iya, masih bagus Ki. Oke. Kita akan berikan closing statement terkait dengan hadirnya Pak Golo Sulawesi, motivasi dan juga harapan yang akan kita inginkan dari komunitas Pak Golo Sulawesi ini. Kalau saya harapannya komunitas ini kita jaga persaudaraan ya, sama-sama kita kembangkan ini Pak Golo Sulawesi supaya kedepannya lebih berkembang, jangan cuman sebegini. Terus mudah-mudahan dari komunitas ini kita bisa bantu atau berbagi kepada orang lain, itu yang utama menurut saya. Karena tujuannya kan memang dari awalnya namanya silaturahmi. Iya. Tujuannya memberi manfaat buat orang, bukan orang yang di sekeliling kita, terutama kalau lebih banyak lebih bagus lagi. Saya pikir itu aja. Amin, amin. Oke, mungkin saya kemudian berpindah kepada Kapten Zulkifli Syukur. Apa ini Fatur? Ya, Iya. kasih untuk Fatur, penyemangat untuk Fatur. Seperti tadi yang kita sampaikan di awal bahwa memang tujuan dari terbentuknya Pak Golo Sulawesi ini lebih ke silaturahmi, dan tentu ini juga sebagai wadah buat teman-teman pemain baik yang ex-PSM ataupun yang masih aktif bermain untuk PSM Makassar. Dan tentunya dari Pak Golo Sulawesi ini kita hanya bisa memberikan tontonan yang menarik jika memang ada beberapa tim yang mau mengundang kita, dan tentunya juga nilai plus dari Pak Golo Sulawesi ini di mana di dalam terdiri dari beberapa teman-teman yang sudah mengantongi kursus license, baik itu C ataupun B. Mungkin kita bisa juga di situ bisa memberikan sedikit coaching klinik buat tim-tim yang ingin mengundang kita. Itu aja sih. Oke, terima kasih Cap Zulkifli. Saya ke Pak Ketua dulu nih, ya. Bu Handi Hamzah. Oke. Jadi harapan dan mungkin keinginan dengan kehadiran dari komunitas Pak Golo Sulawesi ini, Pak Ketua. Saya ini memang membentuk persaudaraan saja ini. Terus kepala tak potong nih, ya. Nah, ini tersambung nih. Intinya saya bentuk sini, kita bentuk persaudaraan dulu untuk Pak Golo Sulawesi, terus kita mencari persahabatan, hiburan-hiburan yang selama ini kita vakum di sepak bola. Intinya itu. Kedua lagi tuh silaturahminya lagi lebih bagus. Intinya saya kasih netral di sini sebagai ketua di sini. Selamat selalu belajar, Coach Handi. Oke, terakhir ini dari ini agak panjang ya. Agak lama bicara tadi kalau Betul. Oke, berpatur. Harapan saya ini dengan Pak Golo Sulawesi. Sama yang dibicarakan tadi juga teman-teman, sama harapannya semoga persaudaraan dan silaturahmi tetap terjaga, dan khususnya lagi supaya kita juga bisa mempererat silaturahmi yang di daerah-daerah. Mudah-mudahan kita juga bisa saling berbagi ilmu,
apa yang teman-teman di komunitas yang sudah dapat ilmu kepelatihan bisa juga dibagikan ke daerah-daerah nantinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi pemain-pemain muda yang ingin bercita-cita jadi pemain nasional. Amin. Weh, sungguh mulia nih cita-citanya nih Bro Patur ini. Bilang kan memang closing itu selalu yang terbaik. Jadi tidak gampang mau ditunjuk itu orang terakhir sebagai closing untuk yang terakhir juga. Oke, Tribuners. Terakhir lagi. Oke, silakan. Jadi buat teman-teman Tribuners yang menonton video ini, jangan lupa follow akun. Oh iya, tahu saya lupa itu. Betul. Dan buat tim amatir, baik itu yang berada di Makassar ataupun di daerah, kalau memang mau mengadakan uji coba, silahkan DM ke Instagram Pagolo Sulawesi. Nanti ada admin yang akan memfollow up. Oke. Saya ulangi lagi tadi ya. Untuk Tribuners, pemirsa Bincang Bola Virtual ini, jangan lupa follow tadi itu Pak Golo Sulawesi, dia termasuk kayaknya ada juga channel YouTube-nya Kapten Zulkifli, belum Pi? Belum. Oh belum. Tapi enggak tahu ini marketing kalau dia suruh saya. Nanti akan dibuatkan channel YouTube yang ada juga di situ bagaimana latihan yang bagus ya. Oke nah. Pokoknya dulu Instagramnya dulu di follow dulu ya. Oke deh. Jadi Tribuners, sebelum saya tutup, saya tadi janji membacakan tadi beberapa pesan. Oke, saya bacakan dulu beberapa pesan di live YouTube Tribun Timur terkait dengan tema kita hari ini, komunitas tim Pak Golo Sulawesi. Ini ada pesan dari Andi Lanisa Saputra. Sukses terus untuk Pak Golo Sulawesi. Terus kemudian ada dari Kurniawan, mantap tim Pak Golo Sulawesi. Amin. Nah, kemudian ada dari Aidan Kaldenis. Aduh, ini siapa yang main di FF? Wah, ini kayaknya pertanyaan lain. Oke, Tribuners, tidak terasa kita sudah 60 menit berbincang. Mungkin kalau terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber hebat saya hari ini, kepada Coach Ahmad Amiruddin, terima kasih banyak. Sukses dengan anak sekolahnya. Dan terima kasih juga dengan Kapten Zulkifli Syukur. Mudah-mudahan ini kita semua tetap sehat juga, dengan Bro Handi Hamzah, dengan Bro Patur Rahman. Nah ini yang saya temani. Atau masih mau bicara Patur? Belum ditutup. Oke deh. Aman. Siap. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati pandemi ini dengan tetap sehat. Amin. Kita bisa menjaga dan menjalankan protokol kesehatan. Dan untuk para Tribuners ya, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Oke. Dan jangan lupa olahraga. Oke, betul. Jangan lupa olahraga. Oke, Tribuners. Saya tutup pertemuan Bincang Bola Virtual kita sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali pada Bincang Bola Virtual di edisi berikutnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sepak bola. Mantap. Golkan dia.